dengan masalah imam salat. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli min al-laili fi hujratihi wa jidarul hujrati qasirun fara'an nasu syakhsan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam فقال أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك فقام الليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يخرج فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, putrinya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa sholat malam di dalam kamarnya, dan dinding kamar itu qasirun, pendek. Fara'an nasu, maka orang-orang bisa melihat syakhsan Nabi, keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama unasun yusalluna bi salatihi, maka orang-orang pun berdiri, mereka solat mengikuti solatnya Rasul. Jadi Rasul sedang solat di rumah, tapi dinding rumah itu ada, disebutkan di sini qasir, pendek, sehingga sosok Nabi kelihatan oleh para sahabat. Maka ketika Nabi sholat, mereka ikut sholat bersama Nabi. Ini adalah sholat sunnah. Fa'asbahu fahaddathu, maka di pagi hari mereka pun bercerita. Faqama lailata tsaniyah, mereka bercerita bahwa tadi malam kita sholat bersama Nabi, sholat sunnah berjamaah. Akhirnya mereka makin lama makin ramai itu. Kalau begitu besok kita ikut lagi sholat sunnahnya Rasul SAW. Ternyata di hari kedua Nabi sholat, maka mereka juga ikut sholat bersama Nabi. Bi sholatihi sana'u dzalika lailataini aw thalatha, dan itu mereka lakukan selama 2 malam atau 3 malam. Hingga hatta idza kana ba'da dzalika jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari ketiga tadi orang-orang sudah berkumpul ingin sholat sunnah, sholat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak keluar di hari ketiga, sedangkan mereka sedang menanti. Wa fir riwayah hari keempat. Akhirnya tiba waktu pagi, maka mereka sahabat bercerita atau menyebutkan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka bertanya, wahai Rasul, kenapa malam ini tidak ada sholat lagi sebagaimana hari pertama, hari kedua, hari ketiga? Apa kata Nabi? Inni khasyitu an tuktaba alaikum sholatul lail, sesungguhnya saya takut sholat malam itu menjadi wajib atas diri kalian. Karena satu amalan jika dirutinkan oleh Nabi, apalagi diikuti oleh sahabat, maka dikhawatirkan itu bisa menjadi wajib. Jadi Nabi sengaja tinggalkan itu agar status hukum sholat malam itu tidak menjadi wajib, tapi menjadi sunnah untuk umat. Dan ini pandangan Nabi bukan hanya untuk sahabat yang hidup di masa Nabi, tapi juga kepada umat Nabi yang setelahnya, masa setelahnya.
Alhamdulillah, status solat malam itu sunnah sampai saat ini, namanya sholatul lail. Nah, Al-Imam Al-Aini di dalam kitab Umdatul Qari ketika menerangkan hadis tersebut atau yang berkaitan dengan hadis tersebut, beliau mengatakan yang dimaksud solat malam di sini solat yang dilakukan oleh Nabi di bulan suci Ramadan. Ya, karena ada riwayat hadis yang lainnya dari Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya menyebutkan bahwa Nabi solat malam, yaitu solat tarawih atau solat witir di bulan suci Ramadan. Hari pertama Nabi lakukan bersama sahabat solat tarawih tersebut, namanya solat malam waktu itu. Ya, solat malam ba'da isya. Hari pertama berjamaah, hari kedua membludak jamaah yang hadir, sampai hari ketiga tambah ramai lagi mereka solat bersama Nabi di bulan suci Ramadan ba'da isya, yang kita sebut dengan solat tarawih. Ternyata di hari keempat, fi riwayah sampai hari keempat Nabi tidak lagi keluar, tapi Nabi solat di dalam rumah. Maka pagi harinya sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa Nabi tidak lagi solat malam bersama mereka? Nabi mengatakan, inni khasyitu an tuktaba alaikum sholatul lail. Saya khawatir jika terus dilanjutkan solat ini, maka dia akan menjadi wajib bagi kalian, yaitu solat malam tersebut. Nah, di dalam riwayat Al-Imam Bukhari juga menyebutkan di dalam sahihnya, wa kadza Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah wafat 676 Hijriah dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mendirikan Ramadan, Al-Imam Nawawi menerangkan melaksanakan solat di malam hari di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan dan keimanan, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Ta'ala. Wa fir riwayah wa ma ta'akhkhar, dan juga dosa-dosa yang akan datang. Nah, jadi hadis ini berbicara tentang solat malam di bulan suci Ramadan. Kemudian dari hadis ini kita bisa lihat begitu belas kasihnya Nabi kepada umatnya, hingga perkara-perkara ibadah pun Nabi memilih yang paling ringan, yang sekiranya tidak memberatkan umatnya. Sebagaimana isyarat di dalam Al-Quran di surat At-Taubah, sifatnya Nabi kepada umatnya itu Allah sebutkan Raufur Rahim, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, atau fi qiraah min anfasikum, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman Nabi sangat belas kasih, rauf, ar-rahim, sangat penyayang. Ditafsirkan oleh beberapa masyayikh, kata rauf, sayangnya Nabi kepada kita, berharap agar kita semuanya masuk surga. Raufnya Nabi. Rahimnya Nabi, Nabi kasihan kepada umatnya walaupun satu orang itu berada di dalam neraka. Makanya menggunakan dua sifat, bil mu'minina raufur rahim. Bahkan dalam riwayat yang lain, salah seorang dari umatnya menginjak duri, Nabi ikut merasakan sakitnya itu dalam hatinya. Subhanallah, ya. Ma yushaku ahadukum bisyaukatin illa wa ajidu alama dzalika fi qalbi. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang di antara kalian menginjak duri melainkan aku mendapati rasa perih itu dalam hatiku.
Artinya ikatan kecintaan Nabi kepada umatnya sangat luar biasa. Karena begitu perhatiannya Nabi, sayangnya Nabi kepada umatnya, jika Allah tawarkan syariat hukum, di situ ada pilihan yang sulit dan mudah. Tentu Nabi akan memilih yang mudah. Nabi tidak akan memilih yang sulit untuk kita. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau riwayatkan pada satu hari Nabi mengambil kayu siwak, ya, arok, yang satu lurus, yang satu bengkok. Kemudian ada sahabat yang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi hadiahkan siwak tersebut. Yang istimewanya, siwak yang bagus itu kan yang lurus. Kayu arok yang lurus tadi Nabi berikan kepada sahabatnya, sedangkan yang bengkok Nabi ambil untuk pribadi beliau. Kata Imam Ghazali, dan juga dijelaskan oleh Said Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ithaf beliau, itu isyarat bahwa Nabi itu lebih mementingkan umatnya melebihi diri beliau sendiri. Kalau ada pilihan sesuatu yang baik dan yang paling baik itu akan diberikan kepada umatnya. Sesuatu yang sulit dan yang mudah, yang sulit untuk diri Nabi, Nabi rela itu, sedangkan yang mudah itu untuk umatnya. Makanya isyaratnya Nabi berikan kayu siwak yang lurus, yang bagus itu kepada sahabatnya, itu simbol daripada umat, sedangkan yang bengkok itu Nabi ambil sendiri untuk dirinya. Nabi memilih yang tidak baik dari dua kayu siwak tersebut. Sehingga kalau ada syariat, dua syariat, yang satu sulit, yang satu mudah, pasti Nabi pilih yang mudah. Kalau ada yang mudah dan yang paling mudah, Nabi pilih syariat yang paling mudah untuk kita. Gak pernah beliau memilih sesuatu yang memberatkan kita. Itu bentuk kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Nabi pernah mengatakan, bu'ithu bi hanifiyati samha, saya diutus membawa agama yang fleksibel, yang tidak memberatkan umatnya. Itu. Nah, syariat yang kita biasa istilahkan sebagai hukum, menurut tinjauan dari Syekh Abdul Wahab Sya'rani, atau dalam paradigma beliau yang lahir tahun 800, ya, abad 8 Hijriah, wafat 973 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Mizan Al-Kubra, beliau menyebutkan bahwa syariat itu ada tiga. Ada syariat, hukum syariat itu yang memang dari awal sudah diatur oleh Allah, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi menerapkan hukum tersebut dan menyampaikan kepada umat. Ada syariat yang kedua, Nabi yang menentukan syariat tersebut, kemudian Allah mengiyakan syariat itu. Jadi Nabi yang menentukan ini hukum, setelah sudah ditentukan oleh Nabi, baru kemudian wahyu itu turun membenarkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, syariat yang ketiga dilakukan oleh orang luar, bukan dari Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat atau ahlul bait yang tadinya belum ada hukum, tapi mereka melakukan sesuatu hukum. Ternyata Nabi mengiyakan hukum itu, dan pada akhirnya Allah juga mengiyakan hukum tersebut. Nah, itu paradigma atau perspektif syariat menurut Syekh Abdul Wahab Sya'rani di dalam kitab Al-Mizan Al-Kubra. Nah, jadi ini rahmatnya Rasulullah SAW, beliau sengaja meninggalkan beberapa amalan untuk memudahkan hukum syariat kepada umatnya.
dan juga sesuai kehendak Allah. Allah Ta'ala juga di dalam Al-Quran menyebutkan yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan yang mudah bagi kalian, dan Allah tidak pernah menginginkan sesuatu yang sulit bagi diri kalian. Nah, itulah hukum syariat Islam yang dibangun di atas kemudahan, ya. Kemudian di sini dilanjutkan bab sholatil lail, bab tentang sholat malam. Nah, sholat malam ini definisinya apa atau pengertiannya apa? Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awana mengatakan wa'alam anna man shalla ba'dal isya'i faqad qama minal lail. Kata beliau, ketahuilah sesungguhnya siapa yang sholat sunnah sesudah isya, maka sungguh dia telah mendirikan sholat malam. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, semua sholat sunnah ba'da isya itu semuanya namanya sholat malam, qiyamul lail. Ada sholat witir, ada sholat tahajud, itu semuanya disebut sholat malam, ya. Sholat tahajud disyaratkan untuk berbaring sesaat atau tidur sesaat. Ada yang mengatakan cukup berbaring isyarat untuk dia mendapatkan fadilah sholat tahajud. Ada yang mengatakan harus tidur. Ada juga yang mengatakan tidak perlu tidur, yang penting niat tahajud, ya. Jadi tiga pendapat itu. Ada juga sholat tarawih juga masuk sholat malam, karena sholat tarawih diadakan ba'da isya. Jadi sholat tarawih, sholat witir dilakukan setelah melakukan sholat isya, bukan melakukannya di waktu isya. Sehingga mafhumnya kalau orang belum melaksanakan sholat isya, belum bisa melaksanakan sholat tarawih. Orang yang belum melaksanakan sholat isya belum bisa melaksanakan sholat witir, karena syaratnya itu adalah setelah melakukan sholat isya. Tadi yang Imam Haddad katakan itu, wa'alam anna man sholla ba'dal isya. Itu, ketahuilah sesungguhnya orang yang setelah sholat ba'dal isya, yang dimaksud setelah melaksanakan sholat isya, faqad qama minal lail, maka dia telah melaksanakan sholat malam. Nah, sholat malam ini istimewa. Kenapa istimewa? Karena sulit dilakukan. Itu alasan yang realistis sebenarnya. Kenapa sholat malam itu sangat istimewa? Karena tidak semua orang mampu melakukan sholat malam, sebab sulit. Kata ulama, al-ajru bi qadrin nasab, pahala itu ukurannya sesuai dengan capeknya kita. Makin sulit di dalam ibadah tersebut, makin besar pahalanya dan makin istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat tahajud itu, ya, itu dalam riwayat ketika ada seorang hamba di tengah malam setelah sudah tidur, dia berusaha bangun, dia wudu, kemudian dia sholat, itu dalam hadis dikatakan Allah kagum kepada dia. Allah kagum. Kemudian setelah Allah kagum, yubahi bihi al malaikata, Allah banggakan hamba tersebut di hadapan seluruh malaikat. Dan yang ketiga, dari satu hadis tadi fadilah tentang sholat malam, yukbil, Allah menghadap kepadanya, Allah yang mendekat kepadanya. Yukbil, ya, Allah yang mendekat kepadanya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menerangkan tentang keistimewaan sholat malam. Di antaranya di surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak
asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, dari waktu sebagian malam hendaklah kalian tahajud sebagai tambahan pahala dan kebaikan bagi kalian. Dan siapa yang melakukan itu, semoga untuk Allah itu pasti. Ya, bukan kalau semoga pernyataannya dari makhluk itu bisa kemungkinan iya terjadi, bisa kemungkinan tidak terjadi. Tapi ketika Allah yang menyatakan semoga, itu artinya suatu kepastian. Hamba yang melaksanakan sholat tahajud, semoga nanti Allah akan berikan kepadanya maqaman mahmuda, satu pangkat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu derajat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting istiqomah. Ya, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Ahabbul a'mali ila Allah Subhanahu wa taala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang konsisten, istiqomah, walaupun sedikit. Jadi maqaman mahmuda, Allah utus kamu berada di posisi maqam yang mulia. Ini pernah dipahami oleh salah satu tokoh sufi besar, namanya Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabrati. Ya, beliau pernah menyatakan, Allahu jama'a al-khaira kullahu fil lail. Allah telah mengumpulkan seluruh kebaikan ada di waktu malam. Kebaikan apapun ada di waktu malam. Wa ma ukidat liwaliyin wilayah illa bil lail. Dan tidak ada seorang wali diangkat menjadi wali melainkan itu di waktu malam. Jadi satu titik kesamaan orang-orang yang kita anggap sebagai aulia, manusia-manusia yang dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu titik kesamaan mereka semuanya ahli tahajud. Tidak ada wali itu yang malam tidur, itu tidak ada. Artinya malamnya dia begadang, dia ibadah. Atau minimal tahajud tidak pernah dia tinggal. Atau minimal tahajud menjadi ibadah yang paling sering dia lakukan, beserta sholat witirnya, sholat tahajudnya. Itu beliau katakan, tidak mungkin seorang wali diangkat menjadi wali melainkan itu dilakukan atau dilantik dia menjadi wali di waktu malam, bilaili. Nah, orang yang sudah diangkat menjadi wali, pahala solatnya akan berbeda dengan pahala solat orang biasa. Saya pernah dapat satu riwayat yang dinukil oleh Said Abu Bakar Syato dalam kitabnya Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Dalam riwayat disebutkan, rak'atun min arifin afdalu min alfi rak'ati alimin. Satu rakaat dari seorang wali yang mengenal Allah, orang yang mengenal Allah, itu lebih afdal dari 1000 rakaat orang berilmu. Bukan orang awam, orang alim. Perbandingannya, seorang wali itu satu rakaat bandingnya dengan orang alim 1000 rakaat. Itu. Nah, karena memang kualitas solat mereka berbeda. Orang arif billah dengan orang alim itu kualitas solatnya berbeda, apalagi dengan orang awam. Makanya ada kitab khusus tuh, ditulis oleh Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, berjudul Sholatul Muqarrabin, solatnya para wali. Di situ diterangkan bagaimana mereka ketika solat itu, kalau kita komparasikan dengan keterangan yang ada dalam kitab fikih, itu jauh berbeda. Karena kitab fikih diperuntukkan kepada orang-orang awam, sedangkan kitab yang ditulis oleh Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar itu menerangkan solatnya para wali. Al-arifin dengan al-aulia sama. Al-arifin artinya orang yang mengenal Allah, orang-orang yang mengenal Allah, yaitu sama para aulia. Al-Imam Nawawi
yang lahir tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, menulis kitab terakhir. Kemudian setelah itu beliau wafat, berjudul Bustanul Arifin, kebun orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika dibaca, ternyata isinya itu adalah para asfiya dan aulia. Itu artinya para aulia itulah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Quran setiap kali Allah Ta'ala berfirman tentang ibadah di malam hari, khususnya sholat, isinya itu keistimewaan. Misalnya di surat As-Sajdah, ya, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ketika Allah menceritakan orang-orang yang hebat itu, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur karena mereka sholat, mereka ibadah. Dan Allah Ta'ala balas dengan memberikan satu hadiah istimewa yang tidak pernah terlintas dalam benaknya. Kesejukan hati, kesejukan pandangan matanya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dengan apa yang dahulu mereka lakukan. Jadi dapat hadiah namanya Qurratu A'yun. Qurratu A'yun itu kesejukan pandangan mata, kesejukan mata. Ada yang mengartikan kebahagiaan hati. Itu. Dan dijadikan Qurratu A'yun ada di dalam salat. Ju'ilat Qurratu A'yun fi shalah. Dijadikan Qurratu A'yun fi shalah. Nah, ini Qurratu A'yun enggak bisa dijelaskan rasanya. Enggak bisa. Kecuali orang yang sudah mengalami rasa itu. Ya, yang belum pernah mengalami rasa tersebut di dalam sholat, dia gak akan bisa paham. Tapi kalau orang-orang yang sudah mengalami pengalaman spiritual di dalam sholat, maka kenikmatan itu mereka bisa rasakan, tapi mereka tidak mampu utarakan dan menjelaskan saking nikmatnya. Tuh. Di surat Al-Muzammil, coba perhatikan. Surat Al-Muzammil, Allah Ta'ala juga menerangkan tentang fadilah ibadah di malam hari, solat di malam hari, membaca Al-Quran di malam hari itu. Ya ayyuhal muzammil kummi layla illa qalila nisfahu awin kusum minhu qalila warattilil Qur'ana auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila inna sanulki alaika qawlan thaqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa mukila. Allah mengatakan, wahai yang berselimut, bangunlah salat malam. Itu panggilan sopan dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselimut bukan berarti Nabi tidur, tidak. Ya, Nabi itu setiap waktu ibadah. Posisi tidur juga sedang zikir, kadang sedang membaca Al-Quran. Ya. Tapi Allah Ta'ala ingin menyampaikan kepada Nabi, di waktu malam ada ibadah terbaik yang bisa dilakukan. Yaitu apa? Sholat. Sholat malam. Makanya menjadi wajib untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah nyatakan, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa mukila. Sesungguhnya bangun malam itu adalah waktu terbaik untuk khusyuk kepada Allah. Dia gak ada di waktu siang, karena sudah disetting manusia di waktu siang sibuk dengan aktivitas pekerjaan. Tapi waktu malam tenang keadaan, jiwa pun tenang, akal tenang, hati tenang. Itu adalah waktu terbaik untuk bisa khusyuk, untuk bisa ittisal billah, menjalin hubungan istimewa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bacaan Al-Qur'an paling berkesan kata Allah di waktu malam. Itu terjemahan dari inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwa mukila. Kata wa aqwa mukila membaca Al-Qur'an, karena sebelumnya Allah ceritakan tentang Al-Qur'an, inna sanulki 'alaika qaulan thaqila.
Dulu ada tokoh sufi namanya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ya, ketika beliau belajar Al-Quran di usia masih anak-anak, sampai di surat Al-Muzammil tadi. Ketika beliau baca di ayat Inna rabbaka ya'lamu annaka tagumu adna min thuluthai lail wa nisfah wa thuluthah wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru lail wan nahar. Beliau baca sampai di ayat itu, beliau renungkan tuh. Renungkan, ini yang sholat malam siapa? Sesungguhnya penciptamu mengetahui engkau bangun di waktu malam, ya 2/3 malam, setengahnya, atau 1/3 malam. Dan ada sekelompok manusia yang mereka juga ikut serta bersamanya di dalam sholat. Abu Yazid Al-Bustami pulang ke rumah. Beliau bertanya kepada ayah beliau. Pada waktu itu ayah beliau memang orang yang soleh, cuma tidak terlalu rutin melaksanakan sholat malam. Maka Abu Yazid Al-Bustami mengajukan pertanyaan kepada sang ayah, wahai ayah, saya mau bertanya, boleh? Silakan wahai anak. Ini yang dimaksud di ayat ini di surat Al-Muzammil, bahwa penciptamu mengetahui engkau sholat malam di waktu 2/3 atau setengahnya atau 1/3 malam. Yang saya ingin tanyakan, ini siapa yang dimaksud engkau di sini? Kata sang ayah, oh itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, iya. Kalau Nabi Muhammad kuat sholat malam, gitu. Jadi beliau tidak pernah tinggalkan sholat malam. Kata Al-Imam Abu Yazid, ala sabil hikayah, ya, saya jelaskan dengan jalan cerita bukan jalan riwayat biar lebih mudah dipahami. Kata Al-Imam Abu Yazid, wahai ayah, kalau Nabi lakukan, kenapa ayah tidak pernah lakukan sholat malam? Oh, Nabi orang manusia berbeda dengan kita, orangnya kuat. Ya, kita manusia biasa, gak mampu istiqomah sholat malam, sulit. Kalau Rasulullah memang mampu. Oh, baik. Kemudian lanjut lagi, lanjutannya, ya, wahai ayah, wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, ya, bukan ma'ahu tadi, ya, ma'ak. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Dan ada sekelompok orang yang bersamamu sholat malam. Tuh. Itu siapa? Kata sang ayah, oh itu sahabat dan ahlul bait. Oh, mereka juga ikut Nabi sholat malam. Berarti Nabi sholat malam, sahabat sholat malam, ahlul bait sholat malam. Wahai ayah, bukankah orang itu ketika mengikuti mereka maka mengikuti kebaikan? Kalau gak ikut mereka, mau ikut siapa lagi? Mereka orang-orang terbaik, Nabi, sahabat, ahlul bait, sholat malam. Terus kalau kita gak sholat malam, kita ikut siapa? Sedangkan Allah memerintahkan kita mengikuti mereka. Itu ucapan dari Abu Yazid Al-Bustami, menghujam hati sang ayah. Iya, benar juga. Mereka, kita diperintahkan Allah mengikuti mereka, Nabi Muhammad, sahabat, ahlul bait. Mereka rajin sholat malam. Kalau begitu, nak, mulai malam ini dan seterusnya ayah akan sholat malam, istiqomah. Nah, kata Abu Yazid, saya ikut. Nanti saya ikut ayah sholat malam. Enggak, kamu masih anak-anak, jangan. Biar ayah saja. Enggak boleh. Kalau ayah tidak izinkan saya sholat malam bersama ayah, di yaumil qiyamah saya tuntut ayah di hadapan Allah. Dan saya akan katakan, ya Allah, ayah saya melarang saya sholat malam, melarang saya ibadah. Kata ayahnya, kalau gitu ya ikut. Subhanallah, itu anak masih kecil tuh, Abu Yazid Al-Bustami. Mulai hari itu sampai seterusnya istiqomah, sholat tahajud, sholat witir, sholat malam sampai meninggal dunia. Tuh, itu makna dari ayat tersebut, ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulathil lail wa nisfah wa thuluthah wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Ya, dari kisah tersebut
menunjukkan pentingnya menjaga sholat tahajud. Kalau gak bisa tiap hari, paling enggak dalam 7 hari itu ada beberapa hari kita sholat malam, ya, untuk kita mendapatkan magom yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu di dalam Al-Quran. Di dalam hadis sangat banyak keistimewaan sholat malam. Di antaranya di dalam riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Paling afdalnya salat setelah salat wajib adalah salat malam, salatul lail. Di riwayat yang lain dinukil oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bu salihin qablakum wa inna qiyamal lail gurbatun illa Allah wa manhatun 'anil ithim wa takfirun lis-sayyiati wa matradatun lid-da'. Kata Nabi, hendaklah kalian qiyamul lail, ya, ibadah atau salat di malam hari, karena sesungguhnya itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Semua para nabi qiyamul lail, semua para wali qiyamul lail. Jadi kalau siapa mengistiqomahkan qiyamul lail, dia sedang mengikuti jalannya para nabi, para rasul, para aulia. Dan sesungguhnya qiyamul lail itu mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, mengkafarat kesalahan-kesalahan, dan menolak penyakit. Kayaknya orang ahli tahajud sehat. Ya, kalau dilaksanakan dengan benar, itu melebihi fitness, melebihi main bola. Ini lagi tren lari-lari, ya, pakai jam itu. Posting WA berapa km. Coba tahajud, lebih dahsyat daripada itu. Ganti jamnya tuh, alhamdulillah tahajud, ya. Wa witir 11 rakaat, 3 rakaat. Kata Nabi, kalau gak bisa salat witir 3 bisa. Saking pentingnya ini solat, kata Nabi, alaikum bi qiyamil lail walau rak'atan. Hendaklah kalian qiyamul lail walaupun 1 rakaat, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan di riwayat yang lain, walaupun solat itu khafifatain, 2 rakaat sangat ringkas, sangat ringan, seperti memerah susu. Artinya dia cepat baca Fatihah saja. Yang penting jangan luput dari solat itu. Tuh. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 38 Hijriah, wafat 458 Hijriah, 384 Hijriah, 458 Hijriah. Nah, dalam kitab Syu'abul Iman, yunadi munadin yaumal qiyamah. Di hari kiamat ada malaikat memberikan pengumuman, wahai ahli tahajud, wahai ahli solat malam, bangkit kalian. Masya Allah, dipanggil secara khusus. Fayagumuna wahum qalil, kata Nabi Muhammad SAW. Ternyata bangkit jumlah sedikit, kata Rasul. Realita, ya. Nabi sudah mengatakan jumlah sedikit, berarti memang sedikit sekali orang melakukan solat malam. Itu tuh pasti terjadi itu. Fayagumuna wahum qalilun, kata Nabi, mereka bangun ternyata mereka sedikit, kata Rasul. Kemudian diberikan perintah oleh Allah, ini yang sedikit ahli tahajud ini, ahli salat malam, katakan kepada mereka, masuklah ke dalam surga tanpa hisab. Udkhulu ilal jannati bighairi hisab. Atau dalam riwayat, yadkhuluna fil jannati bighairi hisab. Mereka akan masuk ke dalam surga tanpa ada perhitungan, tanpa hisab. Tuh. Jadi salat malam istimewa, istimewa sekali. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, saking pentingnya salat malam, Nabi mengajarkan kepada kita satu ilmu. Kalau mau tidur, niat yang kuat sebentar mau bangun salat malam.
Ada niat dulu, niat yang sungguh-sungguh. Kata Nabi, itu dilakukan setiap mau tidur di waktu malam. Jangan sampai tanpa niat sholat malam, saking pentingnya. Nah, sekalipun nanti kita bangunnya ternyata sudah lewat waktu, kita lewat waktu sholat malam, sholat tahajud, masuk waktu subuh, sudah dicatat pahala melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam, sebab kita sudah berniat. Itu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ada dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Beliau bersabda, man ata firasyah wa huwa yanwi an yaguma yusalli minal lail faghalabat aynah hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi minallahi azza wa jalla. Kata Nabi, siapa yang pergi ke tempat tidurnya dan dia berniat nanti malam mau sholat malam, ternyata ketiduran saking ngantuknya hingga dia bangun di waktu subuh, maka tetap dicatat baginya telah melaksanakan sholat malam, sebab dia telah berniat. Dan tidurnya, ini istimewanya, sepanjang dia tidur dihitung sedekah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana naumuhu sadaqatan alaihi minallahi atau min rabbihi azza wa jalla. Solat malam. Nah, solat malam ini juga kalau kita sudah berniat ternyata selalu gagal ya. Hatta pakai alarm ada 10 lagi. Ya, udah handphone tambah jam alarm 2. Tetap solat malam itu tidak bisa dia lakukan. Imma dia bangun sebentar kasih mati, atau jebakannya syaitan, atau masih fruk sedikit lagi deh, tidur lagi. Tidur lagi itu lewat subuh. Bukan sholat malam lagi, subuh pun lewat. Itu semua apa? Permainannya syaitan. Karena syaitan tahu fadilah sholat malam itu sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu, semuanya kita akan begadang untuk mencari sholat malam. Makanya Imam Fudail bin Iyad, salah satu tokoh sufi, beliau pernah menyebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mulaqin yang lahir tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah, dalam kitabnya Tabaqatul Awliya, idza lam taqdir 'ala al-qiyam bil lail was-siyam bin nahar fa'lam annaka mahrumun kabbalatska khati'atuka. Apabila kamu sudah berniat ingin melaksanakan sholat malam atau puasa di siang hari, ternyata selalu gagal, kata beliau. Niat saja tapi tidak pernah dilakukan karena gagal. Maka introspeksi diri, kata beliau. Ketahuilah dosa-dosamu masih melekat di tubuhmu, dan dosa itulah yang menghalangi dirimu untuk bisa sholat malam, kata Imam Fudail bin Iyad. Nah, jadi kalau kita sudah niat, sudah bertekad, bahkan sudah ikhtiar dengan alarm, tapi selalu gagal, berarti masih ada dosa di tubuh kita ini yang belum diampuni oleh Allah. Maka kita segera bertobat dulu, karena itu yang menghalangi kita untuk bisa melaksanakan sholat malam adalah dosa-dosa kita. Itu kata Imam Fudail bin Iyad. Dan sholat malam ini kalau diistiqomahkan, kemudian kita memaksa diri kita untuk selalu bisa istiqomah sholat malam, itu memang waktunya lama sehingga masuk ke fase tadi, gurratu a'yun fi sholah. Kita bisa merasakan nikmat sholat malam itu butuh waktu panjang. Gak bisa hanya 7 minggu terus berharap saya bisa dapat nikmat, gak bisa. Puluhan tahun. Ulama dulu tuh, qala ba'du salaf, mereka mengatakan kabattu qiyamul lail 30 sanatan wa taladzatu 20 sanatan. Saya bersusah payah sholat malam selama 30 tahun, dan saya merasakan kenikmatannya 20 tahun berikutnya. Jadi istiqomah 30 tahun baru dia dapatkan lezatnya. Ini seminggu sekali, terus berharap pengen cepat mendapatkan kenikmatan itu. Istiqomahkan dulu 2 rakaat, kata Nabi. Kita awali sesuatu ibadah yang ringan, yang penting konsisten.
daripada banyak berantakan. Gitu. Ada dulu tokoh ulama namanya Imam Thabit Al-Bunani itu. Ini dinukil oleh Imam Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Beliau sholat tahajud istiqomah selama 40 tahun, tidak pernah libur. Tabi'in, namanya Thabit Al-Bunani, murid dari sahabat. Yang istimewa, setiap kali selesai sholat tahajud, beliau pasti berdoa dengan doa yang sama. Allahumma in kunta a'taita ahadan as-salata fi qabrihi fa'ati di as-salata fi qabri. Ya Allah, jika engkau pernah memberikan seseorang bisa solat di dalam kuburannya ketika sudah meninggal, maka tolong berikanlah kepada aku agar aku bisa solat di dalam kuburanku. Kenapa beliau harus minta solat? Karena tadi sudah sampai kepada magom nikmat di dalam solat malam. Makanya sampai di dalam kubur juga beliau punya harapan bisa tetap sholat malam. Tuh. Meninggal dunia beliau, diantarkan jenazah, dimasukkan ke liang lahat. Yang memasukkan jenazah beliau ke liang lahat tidak sengaja melihat liang lahatnya itu luasnya sejauh mata memandang, dan jenazahnya hilang. Cari, ternyata sedang sholat, ditutup itu liang lahat. Kemudian saksi matanya ada 3 orang waktu itu, riwayat 2. Mereka segera ke rumah keluarganya Al-Imam Thabit, dan mereka bertanya, amalan apa yang dilakukan oleh ayah kalian? Tanya kepada anak-anaknya. Kami bertiga melihat beliau sholat di liang lahatnya, dan liang lahat menjadi luas sejauh mata memandang. Kata anak-anaknya, alhamdulillah, berarti doa ayah kami telah diijabah oleh Allah. Karena selama 40 tahun beliau sholat tahajud, tidak pernah beliau tinggalkan sholat tahajud selama 40 tahun. Dan setiap kali selesai sholat tahajud, beliau selalu berdoa agar Allah izinkan beliau bisa sholat di dalam kuburannya. Tuh. Nah, ini keistimewaan sholat malam. Ya. Nah, yang lucunya, sholat malam ini kalau para guru-guru terdahulu itu, kalau yang belajar ilmu agama hukumnya wajib sholat malam. Aib besar penuntut ilmu agama tidak sholat malam, itu aib besar. Itu dulu tuh ada yang belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal, mau nuntut ilmu. Wahai Imam, saya mau belajar ilmu agama. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ayo sudah, silakan, nanti nginap di rumah ya. Baik. Ketika dia nginap di rumah, Imam Ahmad menyiapkan air itu untuk wudhu di depan pintu kamarnya calon santrinya. Tidur itu santri. Tengah malam Imam Ahmad bangun, sholat. Kemudian dia cek tuh santrinya, calon santrinya, lihat, air masih utuh. Dia lihat di kamar masih tidur. Sudah, Imam Ahmad lanjut. Tiba azan subuh baru bangun nih. Sudah azan subuh dia bangun. Kemudian dia wudhu. Kemudian Imam Ahmad bertanya, tadi saya lihat air masih utuh, kamu tidur sholat malam? Dia bilang, enggak, saya hanya sholat subuh. Kata Imam Ahmad, subhanallah, rajulun yatlubul ilma la yakunu lahu wirdun bil lail. Subhanallah, ada orang mau belajar ilmu agama tapi ibadah malam tidak dilakukan. Sebentar besok pulang sudah ya, gak usah belajar ilmu agama. Itu santri meninggalkan sholat malam, ditolak oleh Imam Ahmad. Bagaimana ustadz yang ceramah? Yang dai, yang ceramah, ternyata sholat malamnya dia tidak pernah lakukan. Gak bisa itu cahaya masuk kepada orang-orang yang belajar, gak bisa. Malahan bisa menjadi apa? Zulmatun, yang dia ucapkan menjadi kegelapan. Nah, jadi itu aturan yang sudah diatur oleh ulama terdahulu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal termasuk ulama yang paling giat menjaga sholat tahajud. Bahkan di dalam penjara disiksa, dianiaya, sholat tahajudnya tidak ditinggal. Yang tadinya 700 rakaat sholatnya, karena disiksa sakit, kurang hanya 300 rakaat. Itu dalam keadaan sakit, dianiaya. Tuh.
Kita sehat walafiat, 2 rakaat masa tidak mampu? Beliau dianiaya di dalam penjara 300 rakaat ibadahnya. Ya, kita nggak bisa 300 rakaat ya. Tapi paling minimal 2 rakaat. Itu yang Nabi katakan, alaikum bi qiyamil lail walau rak'atan, wa fi riwayah rak'ataini. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa araftul ladzi ra'aitu min sani'ikum fasallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Nabi menyaksikan para sahabat mengikuti Nabi salat malam tadi, Nabi mengatakan kepada mereka, kalau kalian sholatlah di rumah-rumah kalian. Jadi sholat sunnah itu paling afdol sholatnya di rumah. Sholat wajib afdolnya di masjid. Sholat sunnah afdolnya di rumah. Nabi katakan, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya paling afdolnya sholat sunnah atau sholatnya seseorang itu dilakukan di rumahnya, kecuali sholat wajib. Muncul pertanyaan, kenapa sholat sunnah itu afdolnya di rumah? Karena rumah kita ini kalau tidak diisi dengan ibadah, Nabi umpamakan seperti kuburan. Kuburan itu gak ada kegiatan apa-apa. Kalau kuburan, rumah itu tidak diisi dengan aktivitas ibadah, maka aura negatifnya yang banyak di dalam rumah itu. Disimbolkannya syaitan menghuni rumah. Tapi kalau rumah tersebut kita isi dengan ibadah, maka aura positif itu akan memenuhi rumah kita, disimbolkan dengan hadirnya malaikat di rumah tersebut. Makanya Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak ada aktivitas ibadah di dalamnya. Fa inna wa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Kata Nabi, syaitan itu lari dari rumah yang di dalam rumah itu sering dibacakan surat Al-Baqarah. Maknanya apa? Rumah yang diisi dengan ibadah membuat energi-energi, aura-aura negatif semuanya hilang. Ya. Baca Al-Quran atau sholat itu bisa memberikan apa? Cahaya di rumah, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Imam Baihaqi, Nabi katakan, nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Quran. Berikanlah cahaya di rumah-rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Itu ini mafhum mukhalafnya. Kalau rumah itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang maksiat, kegiatan-kegiatan tidak baik, maka pemahaman terbaliknya itu menjadi gelap. Rumah itu menjadi tempat berkumpulnya syayatin. Tapi kalau rumah itu diisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah, maka tempat itu menjadi cahaya. Rumah itu menjadi cahaya dan rumah itu dipenuhi oleh malaikat. Itu. Dan malaikat di langit melihat tuh rumah yang diisi dengan ibadah. Malaikat yang di langit melihat seperti bintang, dia bercahaya. Sehingga dikatakan dalam riwayat, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara'a li ahli samai